Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khairul Miraj. Saya akan menjelaskan terkait sistem saraf. Jadi sistem saraf ini di- dibagi menjadi dua. Ada yang sistem saraf pusat dan ada yang sistem saraf tepi. Kalau sistem saraf pusat itu ya otak kita dan medula spinalis. Kalau sistem saraf tepi berarti serabut-serabut saraf yang keluar dari sistem saraf pusat. Nah, sistem saraf tepi ini terbagi lagi menjadi dua, ada yang otonom, ada yang somatik. Kalau yang otonom dia ini kerja, tapi nggak kita sadari atau istilahnya involunteer, namanya aja otonom atau auto. Terus kalau yang somatik ini bisa kita sadari atau istilahnya secara volunteer. Kemudian untuk sistem saraf tepi ini nanti ada lagi kita bahas yaitu tentang cranial nerve. Ada 12 serabut saraf yang keluar dari otak. Terus oke, kita masuk. uh, Nah, jadi kita mulai dari otak. Jadi untuk otak ini dibagi jadi 4 lobus. Dari luar ada kelihatan. Yang pertama ada lobus frontalis yang warna merah ini. Terus ada lobus parietalis yang ini biru. Frontalnya artinya depan, parietal artinya atas. Terus ini ada lobus occipitalis yang kuning nih. Terus ada lobus temporalis yang hijau. Kemudian ini kalau dilihat dari atas, oh ya ini yang bagian depan ya, yang bagian belakang. Kemudian ini kalau dilihat dari bagian atas, jadi untuk lobus frontalis sama lobus parietalis ini dipisahkan oleh ini garis atau lembah lah istilahnya, namanya sulcus centralis. Sulcus ini artinya lembah, sentral artinya tengah, dia ada di tengah. Jadi dia ngebagi bagian lobus frontalis dan lobus parietalis. Terus di sini juga ada lembah lagi nih, namanya sulcus lateralis. Dia ngebagi bagian lobus frontalis dengan lobus temporalis. Kemudian ini kalau dilihat dari bawah, ini bagian depannya yang ini. Ini kalau otaknya dibelah dua di tengah, terus dilihat salah satunya dari dalam, kelihatan ini ada ini bagian dalamnya. Nah ya, untuk yang parietalis ini lobus parietalis sama lobus occipitalis dibagi oleh yang namanya sulcus parieto-occipitalis. Next. Nah, jadi untuk otak ini setiap lekukan ini ada namanya sendiri, dan untuk yang bundel-bundel ini juga ada namanya. Kita mulai dari yang depan. Ini ada gyrus frontalis. Ini kan tadi lobus frontalis. Nah, di lobus frontalis ini ada banyak bundel-bundel. Nah, yang pertama ada gyrus frontalis superior. Terus ada gyrus frontalis medius sama gyrus frontalis inferior. Nah, di sini ada yang khas, yaitu ada gyrus frontalis inferior pars triangularis, atau ini istilahnya area Broca. Ini kalau keganggu orang bisa ngerti pembicaraan tapi dia kayak susah ngomong gitu. Terus ini tadi ada lobus parietalis. Ini kan tadi sulcus centralis. Di depannya ada gyrus precentralis, di belakangnya ada gyrus postcentralis. Di depan gyrus precentralis ada sulcus precentralis. Di belakang dari gyrus postcentralis ada sulcus postcentralis. Terus ini di bagian belakang ada gyrus supramarginal, ada sama ada gyrus angular. Di daerah sini ada daerah untuk pendengaran. Lalu di bagian belakang ini adalah daerah untuk
memproses input visual. Nah, di sini ada namanya gyrus temporalis superior. Di bawahnya ada sulcus temporalis superior. Di bawahnya lagi ada gyrus temporalis medius. Di bawahnya lagi ada sulcus temporalis inferior. Di bawahnya lagi ada gyrus temporalis inferior. Nah, di sini ada kayak cekungan kan. Ini namanya incisura preoccipitalis. Nah, di dalam ini ada namanya insula cerebri. Ini sama juga yang kayak tadi. Nah, ini untuk pembagian daerah-daerah apa aja. Jadi di bagian depan ada yang namanya prefrontal cortex. Ini fungsinya untuk kalau kita mau mengambil keputusan itu kerjanya di sini. Nah, kalau untuk penglihatan itu diprosesnya di bagian sini di oksipital. Terus kalau pendengaran diprosesnya di sini. Terus kalau untuk input misalkan kulit disentuh nanti dia bakal diproses di bagian belakang. Ini kan tadi ada gyrus centralis. Di belakang gyrus centralis itu bakal diproses. Ini namanya primary somatosensory cortex. Kalau di depannya, kalau tadi kan input. Nah, di ini bagian depannya ini ngeprosesin buat outputnya. Oke, selanjutnya jadi di otak kita itu dalamnya nggak padat semua, ada bolongan. Terus di dalam bolongan itu ada air. Jadi istilahnya ada paretnya lah, kan paret fungsinya drainase. Nah, ini juga ada drainase untuk otak. Jadi isi dari paretnya otak. Oh ya, ini paretnya otak ini ada terbagi jadi 4 bagian. Ada ventricle pertama, ventricle ketiga, sama ventricle keempat. Ventricle keduanya mana? Jadi ventricle pertama itu dibagi jadi ventricle lateralis. Ada kanan, ada kiri. Dia ada dua, makanya kayak disebut sepaket gitu. Terus ventricle ketiga itu namanya ventriculus tertius. Yang ini. Terus di bawahnya ini yang memanjang ada ventriculus quartus. Ini ventriculus. Oh ya, nama cairannya yang ngisi ini itu adalah cerebrospinal fluid atau CSF atau LCS, liquor cerebrospinal. Nih, sebenarnya dia tuh nggak berbentuk, tapi ini dia dia tuh cuma ruang kosong. Ini kira-kira bentuk ruangannya seperti ini kalau kita menghilangin otak. Jadi yang ngehubungin antara ventricle lateral sama ventricle tertius itu ada namanya foramen interventricular. Terus kalau dari foramen interventricular ke bawah itu dihubungin sama yang namanya aqueductus mesencepali atau aqueductus sylvius. Nih, aliran CSF-nya tadi, aliran cairannya. Nih, ini diproduksi, tempat produksi cairannya. Cairan tuh diproduksi dan nanti diserap lagi. Supaya bisa ngalir kan dia harus ada yang ngasih produksi sama ngasih distribusi dan pengeluarannya. Jadi ini namanya adalah plexus choroideus ventricle lateral. Kalau yang ini plexus choroideus ventricle tertii. Kalau yang di sini plexus choroideus ventricle quarti. Dia ngalir di sini. Terus nanti di sini dia bakal ngebentuk suatu struktur namanya granulationes arachnoideae. Nanti dia masuk ke sini terus pindah ke ini vena gede namanya sinus sagittalis. Jadi misalkan diproduksi di sini, nanti dia ngalir ke bawah terus pindah ke depan, ngalir lagi ke sini, ngalir
pindah ke sini lagi. Nah, dia baru masuk ke sini. Namanya convolvulus sinuum atau bisa juga ke sini sinus rectus. Selanjutnya cranial nerve. Jadi cranial nerve ini ada 12. Oh ya, untuk cranial nerve tadi kan termasuk sistem saraf, tapi artinya dia nih keluar dari sistem saraf pusat. Tuh. Di serabut saraf yang keluar dari otak. Kan otak tadi sistem saraf pusat. Nih. Jadi cranial nerve ada 12. Yang pertama namanya adalah nervus olfactorius. Ini fungsinya dia untuk menginervasi area hidung. Jadi kalau kita mencium bau, itu dia bakal nempel di serabut saraf yang ada di hidung. Nah, itu nervus olfactorius bekerja. Terus nervus opticus atau kedua, ini dia kerjanya di retina nih. Jadi cahaya kan masuk ke mata, nanti difokuskan di retina. Nah, itu kerja nervus opticus. Terus ada nervus oculomotor. Itu yang ketiga, sama nervus trochlearis keempat, sama nervus abducens keenam. Ini kenapa mereka jadi satu? Karena emang mereka kerjanya di daerah mata. Tadi kan yang optikus juga di daerah mata, tapi ini beda. Kalau optikus tadi dia buat nangkap cahaya, tapi kalau yang ini 3, 4, 6 ini dia menggerakkan otot-otot mata. Jadi otot mata ini kan ada 6. Ada Jadi pertama ada nervus oculomotorius. Ini dia bakal menginervasi semua otot yang ada di mata kecuali dua otot, yaitu adalah musculus obliquus inferior sama musculus rectus lateralis. Jadi kalau musculus rectus lateralis itu dua kali diinervasi oleh nervus abducens, sedangkan musculus obliquus inferior ini bakal diinervasi oleh nervus trochlear. Terus selanjutnya ada nervus trigeminus, ini menginervasi area wajah. Ya, fungsinya singkatnya, fungsi dari nervus trigeminus ini untuk sebagai perasa kalau ada sentuhan di wajah, sensasi wajah istilah. Terus ada nervus facialis, nervus ketujuh. Nervus facialis ini juga akan menginervasi bagian wajah, tapi dia untuk menggerakkan otot-otot wajah. Jadi kalau kita kayak begini, atau begini, itu kerja nervus facialis. Nah, terus juga ini ada nervus vestibulo cochlearis atau nervus ke-8. Ini dia bakal menginervasi area telinga. Jadi di telinga tuh ada dua fungsi. Ada untuk vestibular atau keseimbangan, ada fungsi koklear atau pendengaran. Nah, itu di kerjanya dari nervus ke-8. Terus ada nervus glossopharyngeus atau nervus ke-9. Ini fungsinya untuk menginervasi area glossal dan faring. Terus ada nervus vagus. Nervus vagus ini nervus yang paling panjang, dia dari otak, kerjanya bisa sampai usus. Jadi dari otak sampai usus kan udah banyak banget tuh organ. Makanya nervus vagus ini yang paling keren. Vagus artinya mengembara. Terus ada nervus accessorius. Ini dia menginervasi otot-otot leher. Ada trapezius, ada scalenus. Terus nervus hypoglossus. Nah, ini dia bakal menginervasi dari otot-otot lidah. Nah, jadi kan lidah ini kan fungsinya untuk mengecap. Nah, kalau untuk fungsi pengecapan ini dikerjakan oleh dua nervus. Ada nervus facialis sama nervus glossopharyngeus. Untuk 2/3 anterior dikerjain sama nervus facialis, sepertiga posteriornya dikerjain sama nervus glossopharyngeus. Tapi kan lidah ini juga bisa bergerak. Nah, itu kenapa? Karena ada otot-otot lidah. Nah, otot-otot lidah ini diinervasi oleh tadi nervus hypoglossus. Lidah. Kemudian selanjutnya
kita masuk ke bagian sensor. Nah, ya, tadi lidah sudah termasuk salah satu indera pengecap. Indera selanjutnya adalah mata. Jadi mata ini eh, dikelilingin otot, ada ini orbicularis oculi yang bulat sama musculus palpebra yang buat berkedip. Jadi di mata tuh ada glandula lacrimalis. Ini menghasilkan buat air mata. Jadi air mata bakal keluar dari sini terus ngalir ke mata. Nah, terus kalau udah ngalir kemana dia bakal ke suatu struktur lain namanya saccus lacrimalis nih. Ini kan tadi glandula lacrimalis di sini. Nanti dia produksi air mata ngalir. Nah, ke sini. Nanti dia bakal keluar lewat hidung. Makanya kenapa kalau orang menangis itu kadang hidungnya ikut meler karena air matanya kan ya udah masuk sini, tembus ke hidung. Nah ya ini untuk yang mata tadi, otot-otot mata. Ini kalau dilihat dari atas, kalau dilihat dari samping. Nih, ini tadi musculus rectus lateralis nih, yang diinervasi sama nervus abducens. Terus yang musculus oblique inferiornya enggak kelihatannya. Ya, musculus oblique inferior tuh di bawah pokoknya. Oh ya, ini menandakan arah ya. Jadi musculus oblique inferior tuh di bawah, tapi kalau dia bergerak, nah dia yang menggerakkan bola mata ke arah sini. Nih, kalau mata gerak sini itu kerjanya rectus lateralis. Kalau oh ini mata kanan ya. Kalau ini ke sini kerjanya rectus medialis. Oke, next. Selanjutnya, indera selanjutnya adalah pendengaran. Jadi bunyi itu kan bakal masuk ke telinga, terus masuk ke meatus acousticus externus. Nah, nanti dia bakal ketemu sama membrana timpani. Nih, kalau dimasukin kamera ke telinga, nanti mentoknya kayak gini. Ada membran, namanya membran timpani. Membran timpani nanti bakal bergetar dan dia kehubung sama ini tiga tulang pendengaran, malleus, incus, stapes. Ini yang malleus, ini incus, ini stapes. Nah, kira-kira kayak gini bentuknya. Nih, ini kan tadi saluran telinga kan, bagian luarnya atau acousticus externus. Nanti bergetar nih yang membrana timpani. Membrana timpani nempel ke malleus. Jadi malleus, incus, stapes ikut bergetar. Nanti incus nih stapes ini nanti dia bakal nempel juga ke sini. Terus nah, ini dia. Nih, stapes dia bakal hubung ke sini. Nih, ini kayak ada pintu kan. Kan tadi bergetar loh di sini. Di sini bergetar soalnya ini kayak satu kesatuan gitu. Ini getar, di dalam sini ada cairan nih banyak. Kalau di sini bergetar, cairannya kan ikut bergetar juga. Nah, cairannya bergetar ke sini. Ini yang untuk fungsi pendengaran, ini yang untuk fungsi keseimbangan. Namanya kanalis semicircularis. Ini kalau jamaknya namanya kanalis semicircularis. Ini namanya koklea. Ini koklea ini terisi sama yang namanya ada perilim sama endolim. Kalau perilim ini ngisi bagian eh, vestibulum atas bawah, kalau endolim ngisi vestibulum.
bulu mediannya. Nih, nanti cairan bakal ke sini, tengah terus terus terus. Nah, nanti muter lagi dia ke sini ke ini namanya round window. Jadi ini bergetar, cairan kedorong ke sini. Oke, selanjutnya, oh ya, oh ya, balik lagi ke organ mata tadi. Jadi mata ini ada strukturnya. Kalau dari depan dia ada kornea, terus ada ini namanya iris, terus ada lensa. Kalau dari samping dia bakal ketemu sama sklera dulu, baru koroid, baru ini retina yang kuning. Gimana pupil? Nah, ini pupil ini. Jadi sebenarnya pupil itu nggak ada, cuman celah di antara ini. Ini kan iris, bolongan di tengah iris itu kita namain pupil. Di sini nanti ada otot-otot yang berfungsi untuk mengontrol. Di sini juga ada. Nih. Nah, di sini ada otot namanya musculus ciliaris. Ini dia bakal ngontrol dari kecembungan atau kecekungan lensa. Terus di sini ada dua otot lagi, ada musculus dilator pupillae. Namanya aja dilator pupila, berarti dia fungsinya untuk mendilatasi pupila atau melebarkan pupil, atau nama istilah medisnya midriasis. Terus di sini ada musculus sphincter pupila. Ini dia fungsinya untuk uh, mengecilkan pupil. Oh ya, di sini juga bakal terisi cairannya. Sebenarnya ada namanya aqueous humor. Terus di belakang sini juga terisi cairan, tapi lebih kayak jelly-jelly gitu, namanya vitreous humor. Nah, kemudian di sini ada ini cahaya ini kan dia bakal jatuh di bagian sini. Titik fokusnya tuh sebenarnya di sini, bukan yang ini. Nah, ini namanya fovea. Oke, selanjutnya kita ke sini. Jadi untuk sistem saraf tadi ada yang pusat sama yang tepi. Jadi kita udah ngebahas yang sistem saraf pusat. Oh iya, eh, ada yang kurang tadi di sistem saraf pusat. Jadi ada lapisan yang membungkus dari sistem saraf pusat, itu namanya adalah mening. Mening ini terdiri dari beberapa lapisan. Jadi untuk fungsinya udah kasih untuk melindungi dari otak. Nah, ini bagian kulit. Ini bagian tulang tengkoraknya. Nah, di bawah dari tengkorak ini ada namanya dura mater. Dura mater. Di bawah dura mater ada arachnoid mater. Terus di bawahnya arachnoid mater ada pia mater. Nah, di bawah pia mater ini baru ada ini otak. Ini ada yang warnanya gelap sama terang kan. Nah, yang gelap ini namanya substansia grisea. Yang putih-putih namanya substansia alba. Jadi di sini berkumpul nukleus-nukleus dari saraf. Terus kalau diputih-putihin dia cuman kabel penghubung antar nukleusnya. Jadi kalau dari sini mau pindah ke sini dia lewat ini. Tuh. Nah, ini yang biru-biru ini adalah pembuluh darah sinus sagittalis. Nah,
Di dura mater nih sebenarnya di bawahnya ada ruang pembatas. Kan tadi dura mater, terus arachnoid mater. Nah, di antara dura mater sama arachnoid mater ada namanya spasium subdural. Ini yang eh, seharusnya nggak keisi darah, cuman dia kalau ada fenomena orang kecelakaan, terus dia pingsan, terus dia bangun lagi, terus meninggal. Nah, itu gara-gara di spasium subduralnya itu keisi darah. Terus di arachnoid mater nih bawahnya juga ada ruangan, ada namanya spasium subarachnoid. Spasium subarachnoid ini dia keisi nih, yang hijau nih. Spasium subarachnoid ini dia keisi sama tadi namanya yang drainase buat otak. CSF cerebrospinal fluid atau LCS liquor cerebrospinal. Di spasium subarachnoid ini juga ada pembuluh darah. Terus di bawahnya ada pia mater. Kita balik ke sini tadi. Oh ya, untuk otak tadi ada juga otak kecil ya, istilahnya cerebellum. Fungsi dari cerebellum ini dia untuk memperhalus gerakan. Nah, kalau dari otak besar ini kan untuk ngeproses informasi sebanyak-banyak, banyak informasi diproses tadi. Nah, kalau si otak kecil atau cerebellum ini dia fungsinya untuk menghaluskan gerakan. Terus nanti ada juga di bagian sini ada struktur namanya talamus. Talamus ini fungsinya dia eh, untuk nge-relay informasi. Jadi istilahnya kalau misalkan ada ini ada serabut saraf dari jantung, dia mendapatkan input tekanan darah. Nanti masuk nih informasi tekanan darah sini sampai di talamus. Nanti talamus ini menentukan dia apakah ke korteks frontal, apakah ke lobus parietal, apakah ke lobus occipital. Nah, itu fungsi dari talamus. Ini kita terus ini ada nervus. Untuk sistem saraf otonom tadi terbagi menjadi sistem saraf simpatis dan parasimpatis. Kalau yang simpatis ini dia keluar dari segmen torakal sampai segmen lumbal. Jadi nama lainnya adalah uh, torakolumbal. Nih. Yang ini bulat-bulat hijau ini namanya uh, sympathetic chain. Jadi saraf simpatis itu dia ada yang masuk ke sini, ke ganglion di sympathetic chain. Baru dia ganti saraf dari preganglion jadi postganglion. Tapi ada juga yang dia cuman lewat doang. Tuh cuman numpang lewat doang. Nanti dia bakal berganti jadi preganglion ke postganglion di ini. Ganglion-ganglion ada ganglion celiacum, ada ganglion mesentericum superius, ada ganglion mesentericum inferius, ada plexus hypogastrik superior. Sistem saraf simpatis ini fungsinya untuk fight or flight. Terus ada sistem saraf parasimpatis. Fungsinya untuk rest and digest. Jadi untuk santai. Nah, itu asal keluarnya dari kranial dan sakral. Jadi namanya kraniosakral. Nah, beda sama yang simpatis. Tadi dia punya bundel-bundel sympathetic chain. Kalau yang parasimpatetis ini dia nggak ada chainnya. Tapi dia punya ini ganglion. Ada ganglion ciliare, ada ganglion pterygopalatinum, ada ganglion submandibular, ada ganglion opticum. Sini lagi ada plexus hypogastricus inferior. Oh ya,
Kemudian untuk bagian otak tadi, nah ini ada namanya circle of Willis. Jadi darah naikkan dari jantung ke kepala. Nanti pas di otak, sebelum dia disebarin ke seluruh penjuru otak, dia bakal ngebentuk ini namanya circle of Willis. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Untuk referensi saya ambil dari buku Sobota edisi ke-15 jilid ketiga. Itu saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.